Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Terminator, yang dimana film ini adalah seri kesatunya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Los Angeles pada tahun 2029 yang sudah kacau berantakan karena terjadinya perang antara mesin dan manusia. Lalu scene pun berpindah ke Los Angeles di tahun 1998. Terlihat di sebuah tempat pembuangan sampah, tiba-tiba saja terjadi pusaran elektromagnetik yang membuat si bapak supir truk sampai lari ketakutan. Dari pusaran elektromagnetik itu, keluarlah seorang laki-laki yang kita kenal sebagai Arnold. Atau dalam film ini, dialah Terminatornya. Tapi saya akan memanggilnya si Arnold saja, supaya serasa lebih kenal. Kemudian ada sekelompok anak pang yang so jagoan. Mereka sedang nongkrong, lalu tiba-tiba saja dihampiri oleh si Arnold yang telanjang bulat. Sontak saja para anak-anak pang itu mentertawai dan membulinya. Arnold yang sebenarnya adalah Terminator beberapa kali menirukan apa yang mereka katakan. Mungkin dia sedang menyeken cara bicara orang-orang di zaman itu. Dan setelah proses skeningnya selesai, Arnold pun langsung meminta baju yang sedang dikenakan oleh anak-anak pang itu. Jelas saja mereka menolak dan langsung mengeluarkan pisau untuk menghajar Arnold. Namun mereka bukan tandingan sang Terminator. Arnold menghajar mereka tanpa melangkah sedikit pun. Scene berpindah di sebuah gang kumuh. Lagi-lagi terjadi pusaran elektromagnetik di sana. Lalu seonggok manusia seolah jatuh begitu saja. Dan lagi-lagi tanpa busana. Kali ini sepertinya yang keluar adalah manusia, karena dia merasa kesakitan dan cara jalannya tidak kaku seperti si Terminator. Baru saja akan keluar dari gang, dia langsung disergap oleh polisi dan kejar-kejaran pun terjadi. Si manusia ini lari masuk ke dalam sebuah mall, dan sambil kabur dari kejaran polisi, dia malah sambil berbelanja jaket dan sepatu. Ide yang bagus. Setelah kabur lewat jendela lantai 2, dia sempat mencuri sebuah shotgun di mobil polisi, dan dia terus berlari menjauh, masuk ke dalam sebuah wartel, lalu mencari nama Connor di buku telepon, dan setelah menemukannya, dia menyobek halaman tersebut, lalu segera pergi dari sana. Scene pun berpindah menampilkan seorang wanita yang sedang berangkat kerja. Dari nama pada kartu absennya, dapat kita ketahui bahwa wanita ini bernama Sarah Connor. Sementara itu, si Arnold yang telah mencuri mobil, lalu dia pergi ke sebuah toko senjata. Di sana, dia kembali mencuri semua senjata yang diperlukan, lalu membunuh si pemilik toko tersebut. Dia juga pergi ke wartel, dan sama seperti si lelaki di awal tadi, Arnold juga mencari nama Connor di buku telepon. Scene berpindah ke sebuah perumahan. Arnold tiba di sana. Dia langsung mengetuk salah satu pintu rumah, dan langsung menanyakan apakah orang yang membukakan pintu itu adalah Sarah Connor atau bukan. Si ibu yang membuka pintu itu menjawab iya. Tanpa bab-bibu, Arnold langsung saja mendobrak pintu itu dan menembaki si ibu sebanyak 6 kali. Sarah Connor yang sedang bekerja menonton breaking news di TV. Dia melihat bahwa ada seorang wanita yang memiliki nama sama dengannya tewas ditembak. Saat itu, Sarah Connor dan rekan-rekannya masih mentertawai berita tersebut, menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Dari sini, kita tahu bahwa si Arnold sedang mencari Sarah Connor yang benar untuk dibunuhnya. Tapi karena Arnold tidak tahu tepatnya Sarah Connor yang mana, maka dia memutuskan untuk membantai semua wanita yang bernama Sarah Connor. Malam pun tiba. Sarah Connor dan temannya sedang berdandan untuk bertemu dengan pacarnya masing-masing. Mungkin anak zaman sekarang akan merasa aneh jika melihat tampilan wanita-wanita ini. Tapi perlu kalian ketahui wahai anak muda, tampilan seperti ini adalah tampilan wanita cantik pada tahun 90-an. Oke, balik lagi ke cerita. Ternyata Sarah Connor tidak jadi bertemu dengan pacarnya. Dia pun sedikit kecewa karena gagal enak-enak, padahal sudah dandan dengan cantik. Karena tidak jadi bertemu dengan pacarnya, akhirnya Sarah Connor memutuskan untuk nongkrong sendirian di kafe. Saat dia sedang nongkrong, berita di TV kembali menayangkan tentang pembunuhan wanita yang memiliki nama Connor. Dari siang sampai malam ini, sudah ada 2 korban jiwa. Sarah Connor pun mulai menyadari bahwa nyawanya sedang dalam bahaya. Dia langsung saja keluar dari kafe tersebut menuju rumahnya.
tapi di jalan dia berpapasan dengan laki-laki misterius itu. Sarah Connor merasakan kalau dia sedang diikuti. Dia pun langsung masuk ke dalam tempat dugem dan berusaha menelepon polisi. Tapi sayang, semua unit polisi sedang sibuk malam itu. Scene kembali memperlihatkan Arnold yang sedang mengendap-endap masuk ke rumah Sarah Connor. Tapi seperti yang kita tahu, Sarah Connor sedang ada di tempat dugem. Di dalam rumah hanya ada teman Sarah Connor dan pacarnya yang baru selesai bergenjot ria. Si temannya Sarah Connor, kita sebut saja namanya Mbak Ernie, sedang mengambil cemilan di dapur sambil mendengarkan musik saat Arnold masuk ke kamarnya dan menghajar pacarnya Mbak Ernie yang masih lemas karena belum mandi wajib. Begitu Mbak Ernie akan masuk ke kamar, dia dikagetkan dengan kepala pacarnya yang tiba-tiba saja nongol mendobrak pintu dengan darah di sana-sini. Mbak Ernie yang shock pun langsung berlari menjauh, tapi Arnold dengan pistol di tangannya langsung saja menghabisi Mbak Ernie. Saat Mbak Ernie telah meninggal, tiba-tiba saja masuk voicemail dari Sarah Connor yang meminta dijemput di tempat dugem. Dia menyebutkan dengan jelas lokasinya. Arnold yang mendengarnya pun seolah tersadar bahwa dia telah salah sasaran. Namun dasar Terminator mesin tak berperasaan, dia langsung saja pergi menuju tempat dugem itu. Sementara di kantor polisi juga mulai disibukkan dengan kasus pembunuhan wanita-wanita bernama Connor ini. Sampai mereka menerima telepon dari Sarah Connor yang sedang ada di tempat dugem dan segera meminta perlindungan. Polisi pun menenangkan Sarah Connor dan menyuruhnya menunggu sebentar sampai polisi menjemputnya di sana. Namun ternyata bukan polisi yang menjemput Sarah Connor, melainkan si Arnold, Terminator yang tak berperasaan. Ternyata si laki-laki misterius yang tadi pun telah sampai di bar. Dia melihat Arnold yang akan menembak Sarah Connor dari jarak dekat. Dia pun langsung beranjak untuk menembak Arnold dengan shotgun yang dicurinya, sehingga membuat Arnold terjungkal. Rupanya si laki-laki itu hendak melindungi Sarah Connor, bukan membunuhnya. Tapi tak lama Arnold kembali berdiri dan mengeluarkan senjata deredetnya. Si isi bar pun kacau, lari tunggang langgang keluar dari bar. Tembak-menembak pun terjadi antara si Arnold dan laki-laki misterius itu. Setelah membuat Arnold terjungkal untuk kedua kalinya, dia langsung membawa Sarah Connor keluar dari sana. Sarah Connor dibawa menjauh dari Arnold menggunakan mobil curian, sedangkan Arnold dengan mudahnya mencuri mobil polisi. Entah kenapa ya, di film-film seolah mudah sekali mencuri mobil. Kejar-kejaran pun berlangsung seru. Ditambah lagi, bukan hanya Arnold yang mengejar Sarah Connor dan si laki-laki misterius itu, tetapi juga para polisi. Akhirnya, mereka masuk ke dalam basement sebuah gedung. Sarah Connor dan si laki-laki misterius itu berganti mobil. Di dalam mobil inilah si laki-laki misterius menceritakan semuanya kepada Sarah Connor. Dia menceritakan bahwa dirinya dan Arnold datang dari masa depan dengan tujuan yang berbeda. Dirinya untuk melindungi Sarah Connor, sedangkan Arnold untuk membunuh Sarah Connor. Dia juga menceritakan bahwa Arnold adalah cyborg seri terbaru yang memiliki luaran seperti manusia, memiliki daging, kulit, darah dan rambut, bisa berkeringat dan bernapas, tapi di dalamnya dia adalah mesin. Lalu dia juga menjelaskan bahwa di masa depan teknologi AI telah menguasai dunia, atau dalam film ini teknologi itu disebut Skynet. Pada awalnya, AI diciptakan sebagai pertahanan intelijen, tapi kemudian AI itu melihat manusia sebagai ancaman, maka terjadilah pemusnahan massal umat manusia dengan senjata nuklir. Di tengah umat manusia yang bertahan, terbentuklah sebuah pergerakan perlawanan untuk menghancurkan mesin-mesin itu, dan gerakan itu dibentuk oleh John Connor, yang mana adalah anak dari Sarah Connor, yang sekarang bahkan belum menjadi sebuah zigot. Karena mesin-mesin itu hampir kalah dan umat manusia sedikit lagi menang, maka dikirimlah Terminator ke masa lalu untuk membunuh ibunya John Connor, supaya perlawanan itu tidak pernah ada di masa depan nanti. Dan di scene ini kita tahu bahwa nama laki-laki itu adalah Reese, tapi karena susah pelafalannya kita panggil saja si Ronnie. Dia adalah salah satu pemimpin dari perlawanan itu. Dan saat menyusup ke markas mesin cyborg, dia menemukan mesin waktu. Lalu segera menyusul si Arnold ke masa lalu.
Begitulah bagaimana mereka bisa berada di zaman itu. Saat sedang kesusahan menyalakan mobil yang akan dicurinya, tiba-tiba saja Arnold menemukan mereka berdua. Kembali terjadi kejar-kejaran dan saling tembak, disusul dengan beberapa polisi di belakang mereka. Setelah Sarah Connor berhasil menghindar dan mobil yang ditumpangi Arnold menabrak tembok, mereka terkepung oleh polisi. Namun hanya Sarah Connor dan si Ronnie yang ditangkap, sedangkan Arnold telah menghilang, tidak ditemukan di dalam mobil. Di kantor polisi, Sarah dan si Ronnie mulai diinterogasi. Namun para polisi malah mengejek penjelasan si Ronnie, mentertawakannya dan menganggapnya orang gila. Sedangkan Sarah Connor masih syok ketika mendengar kabar sahabatnya ditemukan tewas terbunuh. Sementara itu, Arnold telah kembali ke tempat persembunyiannya dan melakukan pembedahan pada dirinya sendiri, mulai dari tangannya sampai matanya. Setelah selesai dengan itu, dia kembali bergaya, lalu loncat lagi lewat jendela untuk melanjutkan misinya. Scene kembali memperlihatkan para polisi dan Sarah Connor yang sedang nobar rekaman saat si Ronnie sedang diinterogasi. Mereka mentertawakannya dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan si Ronnie. Tapi Sarah terlihat tegang karena mungkin dia mengalaminya langsung. Para polisi menyimpulkan bahwa si Ronnie atau si Riz ini adalah seorang pembual yang ulung dan Sarah berusaha untuk meyakini itu. Sarah pun akhirnya beristirahat di kantor tersebut sambil berusaha ditenangkan oleh si kepala polisi. Dia berkata, "Tenang saja Mbak, di gedung ini ada sekitar 30 polisi yang akan menjagamu." Dengan gagahnya si kepala polisi itu berbicara seperti itu, padahal dia tidak tahu kehebatan si Terminator sebenarnya. Beberapa saat kemudian, setelah si dokter penginterogasi itu pulang, datanglah Mamang Arnold ke dalam kantor polisi tersebut. Dengan santainya, dia menanyakan keberadaan Sarah Connor. Tapi karena si penjaga sedang sibuk, dia pun menjawab dengan acuh kepada si Arnold. Dia menyuruh Arnold untuk menunggu jika ingin bertemu dengan Sarah. Namun, namanya juga Terminator, mana mau dia disuruh menunggu. Dia langsung saja mendobrak kantor tersebut dengan sebuah mobil. Setelah pintu depan hancur, dia mulai membantai satu persatu polisi yang ada di dalamnya. Untunglah si Ronnie berhasil kabur dari penjagaan dan melepaskan ikatan borgolnya. Dia dengan cepat mengajak Sarah Connor yang sedang bersembunyi di bawah meja untuk kabur, menjauh dari kekacauan tersebut. Setelah mereka berdua berhasil kabur naik mobil, Arnold menembakinya, lalu dia menyusul mobil tersebut. Scene berpindah pada saat mobil yang telah ditumpangi oleh Sarah dan si Ronnie telah berada jauh dari perkotaan. Sepertinya si Terminator tidak berhasil mengejar mereka. Sarah dan si Ronnie pun memutuskan untuk berjalan kaki dan beristirahat di sebuah gorong-gorong. Di sini Sarah tampak kedinginan dan si Ronnie pun berusaha menghangatkannya dengan cara memeluk tubuh si Sarah. Kalian jangan berharap ada adegan mantap-mantap di sini ya, karena sampai si Sarah tertidur pun tidak ada adegan itu. Kemudian kita diperlihatkan ke masa depan saat si Ronnie sedang bergerilya perang melawan Terminator. Setelah dia kembali ke bunker persembunyiannya dan beristirahat sebentar, dia melihat foto di saku lengannya, yang mana foto itu adalah foto Sarah Connor. Dari situ saya berpikir, siapa sebenarnya si Ronnie ini? Apakah dia sebenarnya adalah John Connor? Atau sebenarnya dia adalah John Connor? Tak ada yang tahu. Tiba-tiba saja Terminator masuk ke dalam bunker tersebut dan menembaki semua orang yang ada di sana. Kemudian Sarah pun terbangun. Saya sempat bingung, apakah yang tadi adalah mimpi si Sarah ataukah bayangan si Ronnie? Tapi mari kita lanjut saja ceritanya. Pagi pun tiba, Sarah dan si Ronnie rupanya pergi ke sebuah motel dengan menumpang truk besar. Dia menyewa satu kamar di sana. Si Ronnie pun izin keluar untuk membeli beberapa persediaan. Saat Sarah sedang sendirian di dalam kamar, ibunya menelepon. Sarah pun memberitahu keberadaannya, dan ternyata yang menelepon bukanlah ibunya, melainkan si Terminator yang menyerupai suara ibunya. Dia pun dengan mudah mendapatkan keberadaan Sarah Connor. Sepulang dari mencari bahan persediaan, si Ronnie dan Sarah sedikit berbincang. Dari sini kita tahu bahwa foto yang tadi kita lihat adalah foto pemberian John Connor, dan si Ronnie ini sebenarnya mencintai Sarah Connor
sehingga dia datang ke masa sekarang untuk menyelamatkannya. Dan sudah dapat ditebak, Sarah Connor akhirnya mantap-mantap dengan pria yang datang dari masa depan. Sungguh wanita yang pemberani. Sementara itu, Arnold mulai mendekat dengan mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di motel, dia langsung saja mendobrak pintu dan menembaki seisi kamar itu. Namun, si Ronnie dan Sarah Connor telah terlebih dahulu keluar dari sana dan langsung menabrak Arnold dari belakang. Si Ronnie sempat beberapa kali melemparkan bom rakitan yang dibuatnya ke arah Arnold, namun selalu meleset, malah justru si Ronnie yang terkena tembak di badannya. Lalu motor dan mobil mereka bertabrakan dan menyebabkan mobil yang ditumpangi Ronnie dan Sarah terbalik. Setelah Arnold terjatuh dari motor, dia tertabrak mobil tronton yang mengakibatkan wajah aslinya hampir terlihat, sangat mengerikan. Setelah itu, dia mengambil alih truk tronton yang menabraknya dan berusaha menggilas Sarah dan si Ronnie. Tapi untung saja si Sarah dan si Ronnie berhasil kabur. Namun tidak sampai di sana, si Arnold terus mengejarnya dengan truk tronton itu. Sampai pada si Ronnie berhasil memasukkan bom rakitan ke belakang truk tronton tersebut dan membuatnya meledak dengan dahsyat. Melihat Arnold yang hangus terbakar dan terkapar di jalanan, semua orang akan mengira bahwa filmnya telah tamat. Padahal film masih terus berlanjut. Yang hangus terbakar hanyalah kulit manusianya. Dan tubuh si Terminator yang sepenuhnya terbuat dari mesin itu pun bangkit kembali. Lalu mengejar si Sarah dan si Ronnie yang masuk ke dalam sebuah pabrik. Nah, scene di dalam pabrik inilah yang selalu teringat saat saya masih kecil, karena ada satu adegan yang cukup epik, yaitu setelah terjadi pergelutan dan si Terminator badannya hancur oleh bom rakitan si Ronnie, si Terminator yang badannya tinggal sepotong itu kembali mengejar si Sarah dengan kedua tangannya. Saya seperti melihat film horor yang dipadu dengan sains, sungguh epik. Di adegan terakhir ini pun adalah adegan yang cukup sulit untuk dilupakan, yaitu di mana si Terminator digencet sampai gepeng oleh mesin pres yang ada di pabrik tersebut. Dan sampai sini si Terminator benar-benar telah dimatikan. Polisi pun berdatangan. Si Sarah dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan si Ronnie ditemukan telah meninggal akibat luka tembakan yang dideritanya. Di akhir scene, kita dapat melihat Sarah Connor yang telah hamil besar sambil mengendarai sebuah mobil. Sekarang tampilannya sudah berbeda, tidak sepeminim dulu. Dia menjadi seorang petualang, dan di pom bensin seorang anak memfotonya, lalu si Sarah membeli foto tersebut. Dan foto itulah yang kelak diberikan kepada si Ronnie oleh John Connor. Film pun diakhiri dengan Sarah yang mengendarai mobil sambil menuju gumpalan badai. Dan film pun selesai.